Halo pimpinan yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request. Di mana saya, Deku, akan memperkenalkan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, rekaman kali ini adalah rekaman yang spesial karena saya ingin merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 pada tahun ini dengan mendedikasikan video-video saya untuk slogan Indonesia Maju. Nah, dalam edisi spesial HUT RI ini saya akan membahas dan ini adalah sebuah pengulangan berbagai fitur-fitur dan pengembangan kelas daring berbasiskan Moodle sebagai LMS. Nah, jadi dalam video tutorial saya akan mencoba untuk menjelaskan secara bertahap langkah-langkah untuk mengembangkan sebuah kelas daring. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah pertama dalam pembuatan kelas LMS berbasis Moodle. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung saja ke tutorial. Nah, saya sudah menampilkan LMS saya. LMS ini berbasiskan Moodle dan mungkin Anda akan menemukan tampilan yang berbeda. Dan jangan terlalu khawatir karena ini hanya template saja. Pada dasarnya ini adalah e-learning yang dikembangkan berbasis Moodle. Nah, untuk dapat membuat sebuah kelas di website Moodle itu yang harus diperhatikan adalah bahwa kita harus memiliki peran atau wewenang sebagai course creator. Jadi tutorial kali ini memang dikhususkan untuk para course creator, yaitu pengguna yang memang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat kelas atau course daring di Moodle. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki akun, kita bisa langsung. Jadi caranya kita login dulu pertama, klik login, lalu kemudian masukkan username dan password kita. Nah, saya sudah masuk. Sebagai seorang course creator, ada beberapa titik awal yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan sebuah kelas di Moodle. Nah, yang saya tunjukkan adalah satu cara saja, tapi Anda nanti bisa menemukan berbagai cara yang lain. Di sini saya akan menggunakan menu sebagai course creator. Jadi kalau Anda pengguna berlevel course creator, Anda akan memiliki satu menu tambahan di bagian sebelah kiri, di menu kiri, yang bernama Site Administration. Oke. Nah, kalau kita klik Site Administration, kita akan menampilkan satu menu courses, ya, dan di bawahnya subnya adalah Manage Courses and Categories. Kita klik di sini. Oke. Nah, kita akan menemukan satu tombol yang bernama Create New Course. Ya, kita klik Create New Course, maka kita masuk ke menu pembuatan kelas. Nah, di sini ada beberapa field atau beberapa kolom yang harus kita isi, kita lengkapi sebagai bagian atau informasi utama dari sebuah course. Nah, yang pertama yang harus diisi adalah course full name. Ini adalah nama lengkap sebuah kuliah atau sebuah kursus. Misalnya saya sebut saja misalnya kelas hari kemerdekaan. Ya, ini contoh saja RI ke-75. Jadi full name memang nama panjang ya, nama lengkap. Sedangkan yang kedua adalah short name, ini nama singkat. Misalnya kita sebut saja HUT RI 2020 ya. Ini contoh saja, atau HUT RI 75. Nanti Anda akan lihat apa fungsi dari masing-masing ini, tapi dia mengacu kepada nama sebuah course. Oke, ini sepertinya salah eja ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu adalah kategori. Jadi ada banyak sekali cara pengkategorian. Setiap admin itu mungkin punya aturan sendiri, jadi silakan diperhatikan. Tapi yang pasti sebuah course itu harus dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Misalnya di sini saya punya hanya satu kategori, yaitu miscellaneous. Ini kita masukkan di sini. Tapi kalau Anda misalnya
e-learningnya berbasiskan institusi, misalnya kategori itu bisa fakultas, prodi, dan lain-lain. Jadi silakan dicek di web e-learning masing-masing. Kemudian bagian berikutnya yang penting untuk diperhatikan adalah course start date dan course end date, yaitu tanggal awal dan akhir sebuah mata kuliah. Secara default, start date itu adalah tanggal berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang saya buat kelas ini tanggal 18, maka dia akan mulai nanti malam jam 00 ya, tanggal 19. Tapi kita bisa sesuaikan, misalnya saya ingin kelas ini dimulai nanti misalnya tanggal 20 Agustus. Ya. Nah, kemudian end date itu secara otomatis ditentukan oleh sistem tergantung dari tanggal awal. Jadi biasanya defaultnya adalah 1 tahun, tapi mungkin beberapa institusi mengatur supaya end date-nya adalah 6 bulan atau 1 semester. Ya, nah jadi ini silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Anda bisa mendisable, ya, mematikan fungsi tanggal akhir ini. Kalau dengan demikian, setelah tanggal berapapun anak-anak mengakses, mungkin 2 tahun setelah kuliah selesai mereka masih bisa mengakses. Nah ini kalau kita punya rencana jangka panjang misalnya untuk menyediakan kelas ini sampai jangka waktu yang tidak dipastikan. Kemudian yang berikutnya adalah course ID number. Ini tidak wajib, ya. Tapi kalau diisi mungkin Anda bisa menggunakan cara pengkodean sendiri. Misalnya saya ini akan mengkodekan dengan tahun dan semester. Ya. Ini silakan saja. Jadi tidak diisi juga tidak apa-apa. Oke, misalnya contoh saja. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga bukan bagian wajib, ya, bukan opsi wajib. Jadi dia boleh diisi boleh tidak, yaitu course summary. Course summary ini normalnya berisi ringkasan sebuah mata kuliah atau deskripsi mata kuliah, dan ini walaupun tidak wajib, saya sangat menyarankan untuk menampilkan kelas ini secara lebih menonjol. Jadi anak-anak tahu mereka mau kuliah apa, gitu ya. Misalnya saya akan buat singkat saja, misalnya kursus ini akan membahas penggunaan, misalnya ini contoh saja, e-learning di perguruan tinggi. Oke, selesai. Singkat saja. Bagian berikutnya adalah course image. Nah, course image ini adalah gambar atau foto yang akan menjadi semacam cover atau banner untuk kelas kita. Nanti tampilannya akan bisa dilihat di bagian side home, di bagian front page, ya. Nah, ini juga opsional tapi akan sangat menarik kalau kita tambahkan. Nanti saya tunjukkan apa bedanya. Nah, sekarang di course image ini cara menambahkan filenya adalah dengan mengklik tombol add, ya, bergambar kertas ini. Kemudian pilih menu upload file. Kemudian choose attachment namanya. Kemudian ini adalah proses upload yang standar. Kemudian kita pilih sebuah file image, bisa PNG, bisa JPEG, dan lain-lain yang sesuai. Dan kalau sudah selesai, nama filenya akan muncul di sini. Kita tidak perlu lagi mengedit yang lain, cukup klik upload this file. Ya. Sekian detik, sesuai dengan kecepatan internet, kita akan punya satu file nampak di sini. Nah, yang lain-lainnya ini tidak terlalu penting untuk diatur. Mungkin sedikit dijelaskan saja. Pertama ada course format. Ini adalah format atau pola pengelompokan materi di course. Nanti akan saya jelaskan pada tutorial yang berikutnya. Kita pilih saja yang standar, itu topics format, dan kita abaikan dulu sementara ini. Nah, yang lain-lain itu tambahan saja. Appearance itu kalau misalnya kita ingin menampilkan tema yang berbeda. Jadi tema itu adalah pilihan warna dan layout, kalau diizinkan oleh admin tentunya. Kemudian files and upload itu menentukan berapa ukuran maksimum file yang boleh diupload oleh siswa kita ketika mereka mengumpulkan tugas. Ya. Ini juga yang lain-lain bisa kita abaikan saja, tinggal klik save and return. Nah, maka kelas kita tadi secara otomatis sudah terbuat. Nah, ini namanya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, mari saya tunjukkan beberapa tempat di mana kita bisa mengakses atau melihat kelas ini. Saya akan mulai dengan tampilan di front page atau laman muka dari sebuah website. Ini adalah website tampilan awalnya. Yang barusan kita buat tadi itu tampil di sini. Nah, kalau saya rubah dikit tampilannya, mungkin menggunakan card.
Nah, ini kelas yang barusan kita buat tadi ini sudah tersedia. Jadi di sini nama kelasnya, nama panjangnya. Kemudian ini kategorinya dan ini adalah covernya. Jadi kalau dilihat tampilannya jauh lebih menarik daripada kalau dibiarkan kosong saja covernya. Oke, tapi itu pilihan. Jadi silakan diterapkan sesuai kebutuhan. Ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini tampilan kelas di bagian muka, ini bagian dashboard. Ya. Nah, saya masuk ke dalam kelasnya sekarang. Oke, kelas Hari Kemerdekaan. Nah, ini adalah tampilan dasar dari sebuah kelas Moodle dan kita akan cukupkan pembahasan kita sampai titik ini. Silakan dilihat dulu tampilannya dan inilah nanti akan kita kelola pada bagian-bagian tutorial berikutnya. Nah, sementara itu saya pikir itu saja dari saya tutorial kita hari ini. Nah, para pemirsa sekalian, itu adalah sebuah tutorial singkat yang menjelaskan tentang cara pembuatan kelas dan setelah ini kita akan punya video-video lain yang secara berseri sehingga Anda bisa mengikuti tutorial ini secara bertahap sehingga nanti di ujungnya kita harapkan kelas pembelajaran daring berbasis Moodle yang kita inginkan siap dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Saya pikir itu saja dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi Anda di channel saya sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video-video baru. Anda boleh juga merequest atau meminta sebuah tutorial yang mungkin dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton sampai akhir. Kita berjumpa kembali dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.